Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di edisi bulan Maret atau edisi bulan Syawal. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kajian kira sebelumnya itu kita diceritakan oleh penulis bagaimana Fathu Makkah itu bisa terlaksana dan momen-momen yang ada di Fathu Makkah. Nah, ini sangat relate, sangat relevan kalau kita hubungkan dengan kejadian hari ini. Bagaimana kekuatan Muslim itu, kaum muslimin itu kekuatannya bagaimana. Nah, kita sedikit banyak bisa menghubungkan dengan kejadian hari ini. Dan salah satu faktor kunci dari Fathu Makkah itu adalah sosok Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abu Sufyan itu adalah orang yang selalu semangat untuk menyerang Rasulullah SAW di setiap momen, dimulai dari Ghazwatul Badar, Uhud, Khandaq. Abu Sufyan itu selalu menjadi tokoh sentral dalam menyerang Rasulullah SAW. Namun di momen Fathu Makkah ini kan pasukan kaum muslimin lagi banyak-banyaknya. Perang Badar itu 300 lebih, perang Uhud 700-an, perang Khandaq 3000-an. Itu yang jelas itu. Tapi waktu Fathu Makkah pasukan kaum muslimin 10.000, banyak. Waktu itu banyak. Tetapi malah di momen Fathu Makkah pasukan Rasulullah ini lagi banyak-banyaknya, di situ ternyata tidak terjadi perang, bahkan kota Makkah dimasuki dengan sangat damai. Kecuali kan di pintu masuk Khalid bin Walid ada perlawanan sedikit lah. Tapi secara umum ala kulli hal Fathu Makkah itu paling damai. Nah, sebenarnya Rasulullah itu menginginkan yang seperti itu, meminimalisir. Makanya Islam sampai ke Indonesia adalah salah satu potret bagaimana ekspansi Islam ke suatu daerah tanpa perlu pertarungan fisik. Itu adalah contoh yang luar biasa. Jadi bukan bisa juga dipahami bahwa Islam disebarkan dengan pedang, bukan seperti itu. Tapi kondisi sosial, kondisi masyarakat di tahun-tahun itu, di masa itu memaksa siapapun yang ingin ekspansi ke suatu tempat
harus memiliki kekuatan militer yang mumpuni. Nah, keperluan zaman waktu itu di daerah sana waktu itu perlu itu, dan di Indonesia ternyata tidak perlu seperti itu. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Nah, waktu Nabi mau masuk ke kota Mekah itu, Abu Sufyan ini sudah masuk Islam terlebih dahulu. Ini kan faktor kunci sehingga sosok yang selalu mengompori, memberikan motivasi kepada masyarakat agar melawan Nabi Muhammad SAW jadi tidak bisa, karena Abu Sufyan itu sudah masuk Islam, sudah damai, aman, dan Nabi dengan cerdik memberikan penghargaan kepada Abu Sufyan. Kata beliau kan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka aman. Ada strategi. Jadi kalau jadi contoh kita pada hari ini, bagaimana kaum muslim ini bisa kuat, berwibawa, tapi tanpa mencederai sedikit pun. Harus seperti itu, bukan takut, beda itu. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan pelajaran bulan Ramadan. Ramadan itu kan bagaimana kita bisa efisien dalam beribadah. Memang di Ramadan itu kita harus menambah kuantitas ibadah. Bulan Ramadan kuantitas harus dibanyaki. Tetapi di saat bersamaan bagaimana ibadah yang kita lakukan itu efisien sehingga sangat maksimal di bulan Ramadan. Nah, maksimal itu kan ibadahnya bisa berlipat ganda. Contoh. Setelah sholat Isya atau pas malam, itu kan ibadah yang dianjurkan sholat tarawih setelah sholat Isya. Kan sholat Isya wajib, sholat tarawih sunnah. Di bulan Ramadan kita dimotivasi juga untuk banyak membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Nah, namun ketika setelah sholat Isya ibadah yang lebih diutamakan dikerjakan itu adalah sholat tarawih. Qiraatul Quran kan tilawah Quran disunahkan juga. Jadi misalnya kalau ada orang setelah selesai sholat Isya lalu membaca Al-Quran, bagus. Cuma ternyata orang ini setelah sholat Isya hanya membaca Al-Quran, lalu meninggalkan sholat tarawih. Ada tarawih malam itu, karena baca Al-Quran bagus, berpahala. Tapi dia meninggalkan tarawih, maka di sini ada kekurangan. Apa itu? Ya tidak menempatkan ibadah sesuai tempatnya. Pahala banyak tapi tidak maksimal. Itu contoh sederhana. Nah, bulan Ramadan itu mengajarkan seperti itu, dan harapannya ketika di bulan Syawal ini, kita sedang berada di bulan Syawal, semua yang kita lakukan di bulan Ramadan berefek di bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya. Bulan Syawal itu kayak pembuktian perdana pasca Ramadan. Kalau di bulan Ramadan misalnya ketika mendengar azan untuk sholat langsung bergegas untuk melaksanakan sholat. Mendengar azan zuhur, Allahu Akbar, kayak sudah rindu azan maghrib. Tidak masalah.
yang penting rindu aja suara azan. Tapi ketika bulan Syawal ternyata perasaan itu hilang. Nah, ini kan jadi pertanyaan untuk diri kita sendiri. Bagaimana di bulan Syawal itu ujian pertama untuk mempertahankan ritme Ramadan. Dan semangat di bulan Syawal itu bukan hanya untuk pembuktian Ramadan, tapi juga persiapan awal untuk menghadapi Ramadan 1448 Hijriah. Itu persiapannya. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah ini beliau mempersiapkan segalanya dengan resiko seminimal mungkin. Karena tujuan Fathu Makkah ini bukan untuk genosida, bukan. Untuk membalas dendam, bukan. Tetapi untuk apa? Untuk menyebarkan dakwah di masyarakat Makkah. Makanya kata Nabi, ini adalah Yaumur Rahmah, hari rahmat, bukan Yaumul Malhamah, hari pembalasan, hari eksekusi, bukan, tapi hari rahmat. Dan sosok Abu Sufyan ini jadi kunci tadi, sehingga pertumpahan darah tidak terjadi. Nah, namun penghargaan terhadap Abu Sufyan dengan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka selamat, itu menjadi tanda tanya, jadi pertanyaan bagi sebagian orang-orang Ansor. Apa pertanyaannya? Fadhannu annahu sallallahu alaihi wasallam sya'ara bil mail wal atifah nahwa ballatihi wa jama'atihi fa huwa min ajli dzalik qala hadzal kalam wa dhara wajhal musalamah was safh. Jadi ternyata ada sebagian orang Ansor yang bersikap sinis kepada Nabi gara-gara Nabi memberikan penghargaan kepada Abu Sufyan. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka selamat. Itu dianggap sebagai apa ya? Pilih kasih. Nah, pilih kasih apa namanya nih? Kelemahan, dan ini lebih mementingkan keluarga atau orang kampung Nabi sendiri. Nah, dan tentu anggapan ini langsung ditepis Rasulullah SAW. Karena kan kenapa ini bisa muncul? Memang ini perasaan manusiawi lah. Apa ya? Kayak bahkan ini sekelas sahabat pun bisa terkecoh dengan perasaan manusiawi yang seperti ini. Jadi ketika melihat Nabi kayak sangat menghargai orang Mekah itu, nah, bicara buah Ansor kayak, wah ini kayaknya kalau kamu seorang modelnya ada yang seperti itu. Tetapi ini malah menjadi sebuah penegasan apa yang terjadi ketika sampai ke telinga Rasulullah SAW. Nabi memanggil orang-orang Ansar, ya ma'syarul Ansar, qalu labbaik ya Rasulullah, ya kami penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qultum ammar rajulu fadrakathu rabbah fi qaryatihi, sungguh ada orang yang apa ya, memunculkan rasa cintanya kepada kampungnya sendiri. Nah itu
Qalu qad kana dzalik. Qala kala. Jadi Nabi tidak seperti itu. Jadi sebenarnya seperti itu. Kata Nabi, inni abdullahi wa rasul. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Hajartu ilallah wa ilaikum wal mahya wa mahyakum wal mamat mamatukum. Faqbalu ilaihi yabqun wa yaqul wallahi ma qulna illa dhinnan billahi wa rasulih. Jadi Rasulullah SAW, aku hamba Allah, utusan Allah, aku berhijrah karena Allah dan hijrah ke tempat kalian, aku hidup bersama kalian, meninggal bersama kalian. Nah, maksudnya ini penegasan dari Rasulullah SAW bahwa Nabi ini tetap bersama orang-orang Ansor. Jadi perlakuan Nabi terhadap orang Makkah, terhadap Abu Sufyan itu bukan namanya Nabi kehilangan kecintaan kepada Ansor, bukan, tapi adalah sebuah mujamalah kepada orang-orang Makkah agar mereka memahami Islam itu memang sebuah kebaikan, agama yang mengajarkan berbuat baik kepada sesama, kepada orang lain. Tapi kan di sisi lain sahabat Ansor yang mereka luar biasa bisa karena ini kan memaksa kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik, selalu minta jaga. Karena di situasi apapun, bagaimanapun, setan akan selalu menunggu kita lengah. Selalu berdoa. Jadi tidak ada rumusnya ketika seseorang berada di level tertentu itu selamat dari sifat-sifat buruk, tidak ada. Bahkan ini kan para sahabat tetap harus berdoa, minta selamat, minta dihindarkan. Gitu. Jangan sampai iri. Nah, bulan Ramadan itu ya mengajarkan kita untuk memahami kondisi sama. Nah, pelajaran itu yang harus dibawa. Dan Rasulullah sendiri mengajarkan kepada para sahabat. Dan ini juga perbedaan antara Islam dan iman. Huwallazi yakhshifu laqama qad tastash'iruhu min al-ishkal fi syakli alladhi tamali Islam wa Sufyan radhiyallahu an. Jadi ketika sebelum masuk ke Mekah, Abu Sufyan ini kan kembali diingatkan tentang bagaimana Islam itu. Nah, dan Abu Sufyan ini kan pada awalnya itu melihat Islam ini atau melihat Rasulullah SAW adalah sebuah semangat untuk membentuk sebuah kerajaan atau pemerintahan. Padahal bukan, Islam ini mengajak orang-orang menjadi manusia yang baik, manusia yang bisa menyebarkan kebaikan kepada sesama. Jadi politik kepemimpinan itu Islam sudah mengatur. Itu bukan nomor satu, tetapi itu adalah wasilah agar apa? Islam bisa dijalankan dengan baik dan benar. Jadi bukan tujuan utama, tetapi itu adalah wasilah. Makanya para ulama itu sepakat bahwasanya bentuk pemerintahan Islam itu terserah aja, hendak demokrasi kah, maksudnya republik kah, anak kerajaan kah, itu terserah aja bentuknya. Yang penting itu apa? Yang penting nilai-nilai Islam, hukum-hukum Islam
berjalan dengan baik dan benar. Itu kata kuncinya. Nah, Islam Abu Sufyan ini juga sebuah pertanda bahwa bagaimana sosok yang begitu membenci Islam, memusuhi Islam, ternyata bisa beriman. Ini bukti hidayah bisa menembus hati siapapun, tidak memandang latar belakangnya. Ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwasanya apa? Manusia tidak boleh, tidak bisa memvonis orang lain ahli surga atau neraka. Yang bisa itu adalah mendoakan. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir umur orang tersebut. Makanya kata para ulama, kita tidak boleh memastikan seorang itu ahli surga atau neraka. Yang boleh itu apa? Mendoakan. Itu jelas kan? Tapi kayak sidin ahli surga, nah itu secara hukum tidak pas. Kenapa? Karena ya bukan kita tidak tahu informasinya. Yang tahu itu hanya siapa? Hanya Allah. Rasulullah tahu lewat jalur wahyu. Abu Lahab itu dijamin jadi ahli neraka karena surah Al-Lahab memastikan itu. Tanpa ada itu kita tidak tahu. Tidak tahu. Abu Sufyan itu kurang jahat apa? Memimpin perang, musuhin Nabi, macam-macam ya. Tetapi kan pada akhirnya syahadat, bahkan Islamnya bagus. Wa hasan Islam. Itu rahasia hidayah. Jadi manusia, bahkan nabi-nabi sekalian pun tugasnya hanya menyampaikan, tugasnya hanya mengajak. Berhasil ataupun tidak itu Allah yang mengatur. Kalau seandainya ukuran berhasil itu adalah, maksudnya hanya Nabi itu berdakwah, ukuran berhasil atau tidak orang itu mau atau tidak. Ini misalnya berdakwah, orang tidak mau berarti gagal. Berdakwah, orang mau berarti berhasil. Kalau ukurannya itu, maka bisa kita pastikan Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang gagal. Tapi nyatanya Nabi Nuh malah masuk dalam salah satu nabi yang ulul azmi. Kan secara tahun 950 tahun itu lama, sangat lama. Umur kita kali berapa tuh? Bahkan Ashabul Kahfi 3 kali jadi Ashabul Kahfi. Karena Ashabul Kahfi 300 tahun nah ya 900 tahun. Lama itu. Tetapi yang masuk Islam, yang beriman tidak sampai 100 orang, anak dan istri beliau, salah satu anak dengan istri beliau tidak beriman. Ini kan kalau ukurannya berhasil atau tidak, Nabi Nuh dikatakan gagal. Tapi nyatanya Nabi Nuh dipuji sebagai sosok yang sangat sabar. Nah, dakwah itu pun sama. Kita mengajak orang lain kebaikan pun sama. Ibarat belum berhasil sebenarnya, dan harusnya kita tidak mengatakan itu masalah. Besok ya lagi, karena itu bagian daripada ibadah. Abu Sufyan ini tokoh yang nyata bagaimana situasi yang asalnya rival malah jadi teman sejawat, malah jadi pendukung setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Dan penduduk Mekah waktu itu tentu mereka ada apa ya lah, shock karena Fatu Makkah masuk Islam. Dan ini juga pelajaran berharga. Ada salah satu mustahik yang nama golongannya mu'allaf qulubuhum. Kenapa? Karena orang-orang yang baru masuk Islam walaupun memiliki kekayaan yang banyak, cuma hatinya itu tetap harus dirangkul, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Waktu Makkah itu kan para pembesar kota Makkah masuk Islam, cuma kan mereka masih bahasa ini itu newbie, masih baru, masih junior lagi, sehingga perlu dikuatkan. Tidak bisa dibiarkan. Agar apa? Agar keislamannya itu semakin mantap. Nah, dan di sebuah ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa innallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qabl famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wanzur kaifa dzikruhum bihalihim yawman dakhalu islam jadidan wa kana katsiran minhum idzaka mislu hadzal ladzi la yathiquna bi islamihil yawm thumma manallahu 'alaihim fahasul islamuhum wa tasaffa mal istimrar fi mumarasati ahkamihi min ad-dakhal wa syawa'id. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam itu ya perlu adaptasi. Makanya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membangun mu'alaf center itu memiliki dakwah yang luar biasa, sehingga orang-orang yang baru masuk Islam itu mendapatkan pencerahan. Jadi sebenarnya masalah lain orang-orang yang perlu dakwah itu adalah orang-orang yang mu'alaf ini. Jadinya kan masuk Islam, entah faktor pernikahan, faktor lingkungan, masuk Islam. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana orang tersebut bisa memahami agama Islam dengan baik dan benar, bagaimana menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Itu tantangan tersendiri. Karena tidak semua mu'alaf itu bahasanya dengan sadar dan sukarela mempelajari Islam. Ya, memang mereka semangat masuk Islam, tetapi karena satu dan lain hal membuat mereka terkendala untuk memperdalam agama Islam. Hasilnya mereka kekurangan ilmu agama Islam, beribadah pun tidak maksimal, membaca Al-Quran masih terseok-seok. Itu nah, di Fatu Makkah ini kita melihat bagaimana Rasulullah SAW membina orang-orang yang baru masuk Islam ini agar keimanannya itu kuat. Jadi ini perlu waktu. Jangan dikira bisa langsung, tidak. Tapi perlu waktu. Itu kan ya Umar bin Khattab ini kan tidak bisa jadi ukuran. Beliau memang sosok spesial, tapi secara umum bagaimana orang-orang Muslim itu dibina. Contohnya tadi kayak Abu Sufyan dan penduduk Mekah yang lain. Dan
pelajaran lain dari Fathu Makkah ini, bagaimana Rasulullah SAW merubah situasi dan kondisi yang mana beliau pada awalnya menjadi seorang pesakitan ketika keluar dari kota Mekah, terusir dari kota Mekah, menyelamatkan diri dari kota Mekah ketika hampir terbunuh, tetapi kembali ke kota Mekah sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang sosok yang besar, memiliki hati yang luas, membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada penduduk kota Mekah. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan teruskan di tema berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi